Sekitar 2 minggu lalu, YouTuber Raymond Chin mengunggah video berjudul 2023 Gelap Menuju Kehancuran Dunia. Yang viral banget, masih dibahas netizen sampai hari ini. Saya bikin video reaksi ini buat komparasi, benarkah dunia akan hancur 2023 nanti? Sekitar bulan September lalu, Pak Jokowi memperingatkan bahwa tahun 2023 akan gelap dalam konteks akan ada krisis ekonomi parah melanda dunia. Tahun depan itu akan lebih gelap. Lalu beberapa hari lalu beliau mengingatkan lagi bahwa keadaan dunia akan semakin sulit. 66 negara rentan kolaps mengikuti jejak Sri Lanka dan akan ada krisis pangan akut yang akan membuat 300 jutaan orang beresiko kelaparan. 66 negara berada pada posisi rentan, 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Kekhawatiran Pak Jokowi bukan tanpa alasan. Lembaga Keuangan Dunia IMF telah berulang kali memperingatkan akan datangnya the perfect storm atau badai krisis ekonomi yang begitu parah akibat dari pandemi dan perang di Ukraina yang mengancam suplai pangan dan energi dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga memperingatkan akan kehancuran total ekonomi yang bisa menimpa banyak negara, yang bisa menyebabkan kelaparan global akibat krisis pangan, yang diperkirakan akan terjadi tahun depan 2023. Sekedar gambaran apa yang bisa terjadi pada suatu negara apabila badai resesi itu datang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat apa yang telah menimpa Sri Lanka saat ini. Kelangkaan gas dan BBM, inflasi parah, harga-harga melambung tinggi, rakyat kelaparan dan menderita, kurang lebih seperti itu keadaannya. Pertanyaan yang harus kita tanya adalah apa yang menyebabkan Sri Lanka terpuruk pada krisis ekonomi yang begitu parah sampai nyaris bangkrut, dan apakah Indonesia bisa bernasib sama? Padahal Sri Lanka adalah salah satu destinasi wisata yang paling diminati dunia. Lalu, salahnya di mana? Pandemi. Faktor pertama adalah pandemi. 2 tahun pandemi membuat turisme dunia mati suri dan Sri Lanka kehilangan pemasukan dolar dari turisme yang merupakan 20% dari total pendapatan nasionalnya. Walhasil cadangan devisa dolar menipis dan celakanya Sri Lanka ketergantungan pada impor 2 barang penting bagi bangsanya, yakni BBM dan beras. Faktor kedua adalah ketergantungan pada impor. Perlu kita pahami, dolar Amerika adalah mata uang yang dipergunakan dalam kegiatan ekspor-impor antar negara. Jadi, menipisnya cadangan dolar membuat Sri Lanka tidak bisa impor BBM dan beras untuk rakyatnya, membuat kelangkaan terjadi di seluruh pelosok negara. Lalu, apa yang pemerintah Sri Lanka lakukan? Mereka mencetak uang rupiah dalam jumlah besar untuk membeli dolar. Mencetak uang jor-joran. Pandemi menyebabkan perekonomian dunia terhenti dan untuk menyelesaikan berbagai masalah, pemerintah Sri Lanka mencetak uang besar-besaran untuk stimulus ekonomi, antara lain untuk bantuan tunai rakyat dan membeli dolar untuk impor BBM dan beras. Alih-alih menyelesaikan masalah, mencetak uang besar-besaran malah menambah masalah semakin parah karena hukum ekonomi supply dan demand juga berlaku pada uang yang dicetak pemerintah. Semakin sedikit uang beredar, semakin tinggi nilai uangnya, semakin murah harga barang. Sebaliknya, semakin banyak uang beredar, semakin rendah nilai uangnya, semakin mahal harga barang. Inilah yang dimaksud dengan inflasi. Inflasi dan kenaikan bunga. Akibat pemerintah mencetak uang terlalu banyak, Sri Lanka dilanda inflasi parah sampai 50%. Artinya, nilai mata uang rupiah hanya setengah dari sebelumnya. Harga barang naik berkali lipat, jadi bukan hanya langka, kalaupun ada barangnya, harganya terlalu tinggi, rakyat tak mampu beli. Keadaan ini memaksa pemerintah Sri Lanka menaikkan suku bunga dengan harapan rakyat tergiur bunga tinggi dan menyimpan uang di bank, mengurangi jumlah uang yang beredar, menurunkan tingkat inflasi, dan menurunkan harga barang. Namun keadaan ini seperti pisau bermata dua karena dengan naiknya suku bunga, otomatis bunga kredit, bunga cicilan rumah, bunga cicilan mobil semua ikut naik, membuat rakyat yang sudah susah menjadi semakin sulit karena cicilan hutang melambung tinggi. Perang Ukraina dan krisis pangan.
Perang di Ukraina menyempurnakan penderitaan warga dunia yang sedang sulit ekonominya. Kenapa? Karena sepertiga suplai gandum dunia, sepertiga suplai jagung dunia, dan sepertiga suplai minyak dan gas dunia didapat dari Ukraina dan Rusia. Dan kini perang di sana membuat terhentinya pasokan gandum, jagung, minyak, dan gas yang dibutuhkan dunia. Yang artinya barang yang sudah langka akan menjadi semakin langka, harga yang sudah naik akan semakin melambung tinggi, menyempurnakan penderitaan rakyat Sri Lanka. Inilah badai resesi parah yang dimaksud oleh PBB dan IMF yang diperkirakan akan melanda banyak negara di tahun 2023. Kurang lebih sama dengan yang telah menimpa Sri Lanka. Krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, harga-harga yang melambung tinggi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, kelaparan, dan puncaknya kerusuhan sosial. Di awal video, Pak Jokowi memperingatkan kita ada 66 negara lagi yang rentan ambruk ekonominya dan bisa bernasib sama dengan Sri Lanka. Berikut ini beberapa negara yang saat ini situasi ekonominya sangat buruk, bisa dibilang sudah di ujung tanduk. Pakistan. Situasi ekonomi Pakistan saat ini sedang dilanda krisis parah. Inflasi tak terkendali, harga-harga melambung tinggi, dan nilai mata uang yang terdepresiasi. Yang mana keadaan ini akan menjadi semakin buruk karena cadangan devisa dolar Pakistan hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Artinya dalam waktu dekat Pakistan bisa menjadi negara berikut yang menyusul Sri Lanka jatuh ke jurang kehancuran ekonomi. Argentina. Situasi serupa sedang merundung Argentina. Nilai mata uangnya jatuh dan Bank Sentral Argentina saat ini hampir kehabisan cadangan devisa dolarnya. Inflasi parah mencapai 70% membuat harga barang-barang terlalu tinggi, tak terbeli lagi oleh masyarakat di sana. Bukan tidak mungkin negara asal Lionel Messi ini juga bisa bernasib sama dengan Sri Lanka. Turki yang tadinya salah satu kekuatan ekonomi dunia kini sedang berada di pinggir jurang badai resesi. Inflasi mencapai 60%, kredit macet, tingkat pengangguran tinggi, harga-harga tak terkendali, dan itu hanya beberapa dari sekian banyak masalah ekonomi yang sedang dihadapi Turki. Bank Sentral Turki juga hampir kehabisan cadangan devisa dolarnya, membuat nilai mata uang lira jatuh terendah dalam sejarah. Mesir. Kondisi ekonomi Mesir saat ini sudah begitu buruk sehingga pemerintah Mesir terpaksa mengetatkan anggaran dengan mencabut subsidi pada BBM, listrik, dan air, membuat rakyat Mesir bagai jatuh tertimpa tangga karena harus membayar harga-harga barang yang semakin tinggi di saat sedang kesulitan ekonomi yang belum pulih dari pandemi. Inggris. Meskipun situasi Inggris mungkin tidak seburuk negara-negara yang dibahas sebelumnya, namun ekonomi Inggris saat ini sedang tidak baik-baik saja. Inflasi tinggi mencapai 10%, nilai mata uang pound merosot paling rendah dalam sejarah. Diperparah oleh terhentinya suplai energi dari Rusia, membuat tagihan listrik semakin melejit dan rakyat Inggris semakin sulit. Dan untuk mengendalikan harga-harga, pemerintah Inggris harus menaikkan suku bunga yang hanya akan menenggelamkan Inggris ke dalam jurang krisis ekonomi lebih dalam lagi di tahun 2023 nanti. Tiongkok yang sempat menjadi superpower ekonomi menyaingi Amerika kini sedang terpuruk dalam kesulitan akibat kredit macet parah di bidang properti yang berisiko membawa Tiongkok ke krisis ekonomi seperti yang menimpa Indonesia tahun 1998 silam yang juga disebabkan oleh kredit macet parah di sektor usaha. Tiongkok kini penuh dengan kota hantu berisi lautan apartemen dan real estate tidak dihuni akibat spekulasi di proyek properti yang berujung rugi. Bahayanya, industri properti adalah 30% dari total pendapatan nasional Tiongkok, yang artinya keruntuhan bisnis properti bisa menyeret Tiongkok pada krisis ekonomi di tahun 2023 nanti. Tentu saja Inggris dan Tiongkok tidak akan bernasib sama dengan Sri Lanka karena fondasi ekonomi mereka kuat. Namun, jika negara-negara ekonomi kuat seperti Inggris dan Tiongkok dilanda krisis ekonomi, tentunya ini akan berimbas memperparah kondisi dunia yang sudah sangat sulit. Dan inilah badai resesi yang dikhawatirkan oleh PBB dan IMF yang bisa terjadi di tahun 2023 nanti, yakni ketika negara-negara dilanda krisis secara bersamaan yang bisa menyebabkan kelumpuhan ekonomi global. Lalu bagaimana nasib Indonesia di tahun 2023? Ekonomi Indonesia tentunya tidak imun kebal terhadap resesi global karena interkoneksitas ekonomi dunia membuat krisis di satu negara pasti punya efek riak ke negara lainnya.
Saat ini saja Indonesia sudah mulai merasakan efeknya, antara lain dari market crash pasar saham yang terjun bebas sampai turun 60% selama tahun 2022. Artinya, tiba-tiba para investor kehilangan lebih dari setengah investasi mereka. Dan saat para bos mengetatkan ikat pinggangnya adalah kelas menengah ke bawah yang paling merasakan imbasnya, dari pemotongan gaji sampai kehilangan pekerjaan. Sekarang mari kita analisa apakah Indonesia bisa bernasib sama seperti Sri Lanka pada tahun 2023 nanti, seperti yang dikhawatirkan oleh YouTuber Raymond Chin. Mari kita rekap lagi satu persatu penyebabnya. 1. Efek pandemi pada ekonomi. 2. Ketergantungan pada impor. 3. Mencetak uang jor-joran. 4. Inflasi dan kenaikan suku bunga. 5. Perang Ukraina dan krisis pangan. Tidak ada negara yang tidak terkena efek pandemi. Semua ekonomi melesu akibat daya beli masyarakat berkurang karena terganggu penghasilannya. Namun, Indonesia termasuk salah satu negara yang ekonominya berhasil bertahan melewati masa pandemi. Pada tahun 2022 ini, ekonomi Indonesia masih mengalami pertumbuhan 5%. Meski ada inflasi, kenaikan harga-harga barang, namun orang Indonesia masih bisa makan dan stok makanan masih berlimpah. Kedua, pada tahun 2022 ini, Indonesia mendapat penghargaan ketahanan pangan dari lembaga dunia karena mampu swasembada beras selama masa pandemi. Kalaupun masih ada impor beras, sifatnya menambal kekurangan saja, bukan ketergantungan. Begitu juga dengan minyak dan BBM, kalaupun masih ada impor, sifatnya hanya menambal selisih saja, bukan sepenuhnya ketergantungan. Ketiga, Bank Indonesia memang sempat mencetak uang 500 triliun demi memberi insentif pada masyarakat seperti bantuan tunai dan lain-lain selama masa pandemi. Namun per tahun 2022 ini jumlah uang yang beredar di Indonesia masih sehat, sehingga tingkat inflasi di Indonesia hanya 4,6%, masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara yang telah dibahas sebelumnya. Keempat, memang Bank Indonesia punya rencana menaikkan suku bunga untuk antisipasi inflasi tahun 2023. Namun besaran kenaikannya diperkirakan masih tidak terlalu drastis, sehingga apabila ada efek kenaikan bunga cicilan, seharusnya tidak akan terlalu memberatkan masyarakat. Kelima, baru-baru ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa perang di Ukraina bisa berdampak pada ketahanan pangan Indonesia. Karena Ukraina dan Rusia adalah salah satu breadbasket of the world atau supplier pangan besar yang memasok sepertiga kebutuhan gandum dan jagung bagi dunia. Jadi mungkin saja pada tahun 2023 nanti harga makanan yang terbuat dari bahan dasar gandum dan jagung akan melonjak tinggi. Tapi ini tidak akan menjadi kiamat buat Indonesia karena di sini berlimpah berbagai macam makanan lain yang tidak memerlukan gandum ataupun jagung untuk membuatnya. Maka berdasarkan analisa 5 poin tadi bisa kita simpulkan Indonesia masih dalam batas aman. Ekonomi masih berjalan, orang tidak susah makan, kenaikan harga-harga pun masih dalam batas toleransi yang mana rakyat masih mampu membeli. Betul, tahun depan 2023 ada risiko situasi ekonomi dunia bisa semakin suram. Tapi melihat ketegaran ekonomi Indonesia yang mampu bertahan melewati masa pandemi, jikalau datang badai resesi tahun depan, sepertinya Indonesia akan mampu lagi bertahan, tidak akan sampai ke titik kehancuran seperti yang dikhawatirkan oleh Ko Raymond. Meski begitu, kita tetap tidak boleh lengah dan harus tetap waspada akan resiko badai resesi parah di tahun 2023. Beberapa saran dari Raymond Chin ada benarnya, yakni 1. Mulai berhemat. Hindari dulu membeli barang-barang yang bukan kebutuhan mendesak seperti gadget dan lain-lain. 2. Tunda dulu investasi besar seperti membeli rumah atau membeli produk investasi lainnya. 3. Lunasi hutang, jika punya, untuk menghindari kemungkinan kenaikan bunga cicilan. Dan 4. Simpan uang darurat untuk antisipasi kalau sampai terjadi PHK. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe untuk bantu algoritma YouTube agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di konten berikutnya dengan saya Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.